Karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana. Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Buat Aep, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana ada kesaksian palsu yang bernama Aep, yang mana si Dede ini dijadikan saksi di kepolisian karena diajak si Aep dan diarahkan oleh Ibtu Rudiana, ya katanya. Si pengakuannya si Dede ini setelah diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi, ya. Jadi si Dede ini menceritakan semuanya terhadap Kang Deddy Mulyadi bahwasanya kesaksian itu karena diarahkan dan diajak oleh si Aep untuk menjadi saksi. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja, Pak, posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian udah saya tahunya, Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian taunya dari mana? Tahunya ya denger-denger aja, Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya denger-denger gitu. Oh, denger aja. Ya, denger Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30, atau sebelum? Sesudah penangkapan, Pak, jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari udah, Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu Polsek. posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah. Di Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya. Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib punya nelpon. nelpon. Nah, Teleponnya nelpon. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah, anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Jam sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Ya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu hafal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh,
langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah, ntar ikutin aja, kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Aib dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya, saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, saya takut, ada rasa takut, ada rasa kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah, ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini yang karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya, yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Yang Aib- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Tembak-tembak pangan aja pakai lama. Aib dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada dilemparin batu. pakai bambu, Pakai bambu. dan itu Diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Your hands up, everybody for real, my home. Seandainya warga Berani nanti bersaksi di baris Berani krim. saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumber. Tahu, Pak. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gini. Ditanya, "Ya, kamu nongkrong di warung?" "Iya." "Ya, saya bilang nongkrong di warung." Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Perudiana. Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya, Pak. Ada lagi, Pak. Dari Serse. Dari Serse, Pak. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem. kamu mengikuti alur cerita yang tadi. sudah dibuat oleh Parudiana dan Aib. Iya. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah. Enggak, Pak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah. nggak dikasih upah. Terus setelah itu kamu pulang. Pulang, Pak. Ya, terus saya tanya sama Aib juga, Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih, Aib? Malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya, dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah. penjara seumur hidup Pernah. karena dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya.
Kenapa kamu menghubungi saya kalau jam? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Buat Aep, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Jadi si Dede ini menjadi saksi palsu karena diajak Aep ya. Jadi tiba-tiba Aep mengajak, setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, Aep ini mengajak si Dede untuk diantar ke Polres. Setelah di situ langsung dimintain untuk menjadi saksi, yang mana jadi saksi ini saksi palsu karena diarahkan, karena diminta untuk jadi saksi. Padahal si Dede ini tidak tahu asal usul kejadian itu, tidak tahu katanya teman-teman, karena nggak enak diminta Aib untuk menjadi saksi, maka diarahkanlah sama Pak Ibtu Rudiana ya teman-teman. Jadi sekarang si Dede ini membuka semuanya terhadap Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya yang jadi saksi di kepolisian itu adalah palsu karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan, kata Bang Deddy? Ya Aib dan Pak Rudiana ya. Jadi semuanya itu ya penuh rekayasa ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.